Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-14. Pada edisi yang ke-14 ini akan masih membahas tentang sifat-sifat Allah yang wajib untuk diketahui, wajib untuk diyakini atau wajib untuk diiktikadkan. Pada edisi yang ke-14 ini pembahasannya adalah tentang sifat-sifat ma'ani dan sifat-sifat maknawiyahnya Allah. Sebelum kami lanjutkan, sekedar mengingatkan, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi-edisi yang sebelumnya sebelum Anda mendengarkan edisi yang ke-14 ini. Yang tujuannya adalah tidak lain agar tidak terjadi kegagalan di dalam memahami edisi yang sedang Anda dengarkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bika khairun ni'am. Ya sayyidi adrikni, ya sayyidi wa rabbini. Wal ahla wal aulada wal laz'amila bil wahidiyati bifadli zil ula. Ya sayyidi wal mustami'in al mustami'at. Ya sayyidi wal muslimin al muslimat. Ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam pancaran nazroh, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Suhazza Zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan. Yang dimaksud sifat ma'ani itu adalah semua sifat-sifat Allah yang keberadaannya itu selalu membutuhkan sandaran kepada sifat-sifat Allah yang lainnya. Sedangkan yang menjadi sandaran dari semua sifat ma'ani tersebut adalah semua yang menjadi sifat-sifat maknawiyahnya Allah itu sendiri. Dan adapun yang dimaksud sifat maknawiyahnya Allah itu sendiri adalah semua sifat-sifat Allah yang keberadaannya itu selalu menjadi sandaran bagi sifat-sifat Allah yang lainnya. Sedangkan yang selalu menyandar kepada sifat-sifat maknawiyahnya Allah tersebut adalah tidak lain yaitu semua sifat-sifat ma'aninya Allah itu sendiri. Maka keadaan bersandar dan menjadi sandaran dari kedua sifat inilah yang kami maksud dengan istilah saling berketerkaitan. Kemudian untuk memahami seperti apa bentuk keterkaitan kedua sifat tersebut, seperti halnya keterkaitan antara kata makan dengan kata yang makan. Kata makan tersebut merupakan perbuatan atau sifat yang membutuhkan sandaran, bersifat ma'ani. Sedangkan yang menjadi sandarannya itu sendiri adalah kata yang makan, yang bersifat maknawiyah. Kenapa keduanya memiliki keterkaitan? Sebab tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya, otomatis tidak akan diketahui siapa yang melakukan perbuatan makan tersebut. Atau dalam istilah lain dapat dijelaskan bahwasanya sifat ma'ani tanpa adanya sifat maknawiyah tersebut otomatis tidak akan diketahui siapa sesungguhnya yang memiliki sifat-sifat ma'ani itu sendiri. Maka inilah letak hubungan antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah tersebut. Maka hanya ketika kedua sifat tersebut
di atas saling melengkapi, saling menyandar dan memberikan sandaran, maka keduanya akan memiliki arti dan makna yang sesungguhnya. Maka karena itulah kedua sifat tersebut keadaannya selalu saling menyandar dan memberikan sandaran. Dan karena keterkaitan seperti itu pula lah sehingga perlu para saudaraku ketahui bahwasanya di dalam pembahasan kedua sifat ini sengaja saya tidak sampaikan secara terpisah, mengingat keduanya itu memiliki hubungan yang saling berketerkaitan dengan kaitan yang sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Maka penyampaian yang tidak dapat dipisahkan tersebut tujuannya adalah tidak lain agar semakin memudahkan bagi akal pikiran kita untuk memahaminya. Para saudaraku sekalian, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah tersebut adalah sifat yang pertama, maksud saya dari sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah tersebut adalah sifat kudrat dan sifat qadirun. Sifat kudrat ini masuk ke dalam kelompok sifat ma'ani, sedangkan qadirun masuk ke dalam kelompok sifat ma'nawiyah. Kudrat artinya kuasa yang bersifat ma'ani, dan qadirun artinya yang berkuasa yang bersifat ma'nawiyah. Maka kudrat atau kuasa itu adalah hanya sebuah sifat yang tidak memiliki makna apa-apa tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya, hanya bersifat ma'ani. Kemudian qadirun yang berkuasa juga tidak akan memiliki kekuasaan apapun andai sifat kudrat di atas tidak pernah ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya sifat kudrat yang bersifat ma'ani tersebut otomatis bersifat dimiliki, sedangkan sifat qadirun yang bersifat ma'nawiyah itu sendiri merupakan pemilik dari sifat kudrat tersebut. Sifat ma'ani di atas yaitu sifat kudrat atau kuasa, maksudnya adalah bahwa sifat tersebut adalah penjelas terhadap kemampuan untuk melakukan apa-apa yang ingin dilakukan, dan otomatis sifat seperti ini membutuhkan sesuatu yang memiliki sifat tersebut itu sendiri, yaitu sifat ma'nawiyahnya yang menjadi sandarannya. Lalu sifat apakah yang menjadi sandarannya tersebut? Jika kudrat atau kuasa adalah penjelas kepada kekuasaan, otomatis sifat tersebut bersifat dimiliki. Kenapa? Sebab tanpa ada yang memilikinya, maka sifat tersebut hanya akan menjadi sebuah istilah semata, dan yang memiliki sifat kudrat tersebut adalah tidak lain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah tersebut dikatakan bersifat qadirun, artinya yang berkuasa. Sifat kudrat atau kuasa itu bersifat kemakhlukan sebenarnya. Sedangkan sifat qadirun itulah yang menjadi miliknya Allah. Yang demikian itu memiliki pengertian bahwa yang berkuasa itu hanya Allah. Sedangkan apapun yang selain Allah sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun. Dan andai segala sesuatu atau segala makhluk itu bersifat kudratku atau memiliki kekuasaan, tentunya itu tidak lebih karena diberi kemampuan untuk berkuasa oleh yang berkuasa atau yang bersifat qadirun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 26. Jika hal ini telah dipahami, sudah seharusnya wajib diiktiqadkan atau wajib diyakini bahwasanya hanya Allah lah yang berkuasa atas segala apapun. Dan segala apapun itu tidak berdaya di bawah kekuasaan Allah. Kemudian bagaimana mengesahkan sifat kudrat dan qadirunnya Allah tersebut? Perlu diketahui, jika Allah itu memiliki sifat kuasa, maka otomatis sifat kuasanya Allah tersebut bizatihi, binafsihi. Artinya Allah berkuasa dengan kemampuannya sendiri, tanpa bantuan dari apapun. Dan kemudian jika dikatakan bahwa sifat kuasanya Allah tersebut tunggal atau esa, otomatis apapun yang selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kemampuan, tidak kuasa maksudnya. Sebab bila masih diyakini bahwa Allah itu kuasa, tetapi di sisi lainnya juga masih diyakini bahwa makhluk juga punya kuasa, otomatis yang demikian itu telah membuat tandingan terhadap sifat kuasanya Allah di atas. Maka yang seperti itu dikatakan masih belum mengesahkan sifat kuasanya Allah di atas. Makan cabai pedas, lalu meyakini bahwa cabai itu memiliki kuasa, mampu memberi rasa pedas. Yang seperti ini belum mengesahkan sifat kuasanya Allah tersebut. Atau makan obat sembuh, lalu meyakini bahwa obat itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Maka yang seperti itu pun dikatakan belum mengesahkan sifat kudratnya Allah. Kalaupun ditemukan ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kuasa, otomatis kuasa sesuatu itu, sesuatu yang selain Allah itu tidak lain semata-mata karena diberi kuasa oleh Allah. Seperti halnya cabai dan obat di atas misalnya. Cabai dari satu sisi adalah sesuatu yang sifatnya sendiri, yang tidak memiliki kemampuan apapun, termasuk kemampuan untuk memberi rasa pedas. Begitupun dengan obat, ia adalah tersendiri pula yang juga tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Adapun rasa pedas setelah makan cabai atau sembuh dari penyakit setelah makan obat, semua itu semata-mata sebab kuasa Allah yang memberi rasa pedas pada orang yang makan cabai atau memberi kesembuhan pada orang yang makan obat. Maka seperti itulah seharusnya memandang semua kekuasaan yang dimiliki oleh seluruh makhluk yang ditemukan. Semua itu tidak berbeda dengan cara memandang kemampuan cabai untuk memberikan rasa pedas atau seperti obat yang terlihat mampu memberikan kesembuhan. Kemudian yang kedua dari sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah tersebut adalah sifat irodat yang artinya berkehendak atau menentukan. Sifat irodat ini tentu saja masuk ke dalam kelompok sifat ma'ani. Dan yang masuk ke dalam sifat kelompok sifat ma'nawiyahnya adalah muridun. Artinya yang menentukan atau yang berkehendak. Sifat irodat atau sifat menentukan atau berkehendak itu adalah hanya sebuah sifat yang tidak memiliki makna apa-apa tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya. Jadi hanya bersifat ma'ani. Kemudian muridun yang berkehendak atau yang menentukan juga tidak akan memiliki kehendak apapun andai sifat irodat di atas tidak pernah ada. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya sifat irodat yang bersifat ma'ani di atas adalah bersifat dimiliki. Sedangkan sifat muridun yang bersifat ma'nawiyahnya itu sendiri merupakan pemilik dari sifat kudrat di atas. Pemilik atau pelaku ya. Sifat ma'ani di atas yaitu sifat irodat atau sifat berkehendak. Maksudnya adalah bahwa sifat tersebut adalah penjelas terhadap adanya keinginan untuk melakukan apa-apa yang ingin dilakukan, apa-apa yang ingin dicipta, atau apa-apa yang ingin dihancurkan dan semacamnya. Dan otomatis sifat seperti itu membutuhkan sesuatu yang memiliki sifat tersebut.
atau yang bersifat ma'nawiyahnya tentunya, yang dijadikan sebagai sandarannya. Lalu sifat apakah yang menjadi sandarannya tersebut? Jika berkehendak atau irodat adalah penjelas kepada adanya keinginan untuk melakukan apa-apa yang ingin dilakukan, apa-apa yang ingin dicipta atau ingin dihancurkan dan sebagainya, otomatis sifat tersebut bersifat dimiliki. Maksudnya harus ada yang memilikinya. Sebab tanpa ada yang memilikinya, maka sifat tersebut hanya akan menjadi sebuah istilah semata. Dan yang memiliki sifat irodat tersebut adalah tentu saja hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah tersebut dikatakan bersifat muridun, yaitu yang berkehendak atau yang maha menentukan. Sifat irodat atau berkehendak atau menentukan itu bersifat kemakhlukan. Sedangkan sifat muridun yang berkehendak atau yang maha menentukan itu hanya milik Allah. Yang demikian itu maksudnya adalah yang berkehendak itu secara hakikatnya ya hanya Allah. Sedangkan apapun yang selain Allah sama sekali tidak memiliki kehendak. Dan andai segala sesuatu atau segala makhluk itu bersifat irodat atau berkehendak, maka yang demikian itu tidak lebih karena semata-mata diberi kemampuan untuk berkehendak oleh yang maha berkehendak atau oleh yang maha muridun, maha menentukan. Siapa? Ya tidak lain yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang diinginkannya. Ini dalam Quran surah Al-Buruj ayat 16. Maka ketika Allah berbuat apa-apa yang diinginkannya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menahannya. Ya. Allah Maha Kuasa membuat seseorang itu menjadi berbuat, bersifat dan berwujud dan sebagainya. Atau sebaliknya menghancurkannya pun Allah Maha Kuasa. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah dipahami, sudah seharusnya wajib diiktikadkan atau wajib diyakini bahwasanya hanya Allah yang berkehendak ataupun yang maha menentukan atas segala apapun. Dan segala apapun itu semuanya dapat berwujud, dapat bersifat, serta dapat berbuat adalah semata-mata karena sifat berkehendaknya Allah tersebut. Kemudian bagaimana mengesahkan sifat irodat dan sifat muridinnya Allah di atas? Maka ketahuilah para saudaraku, jika Allah itu memiliki sifat berkehendak atau sifat menentukan, maka otomatis sifat berkehendak atau menentukannya Allah tersebut binafsihi. Allah berkehendak atau menentukan itu dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan dari apapun dan dari manapun. Dan kemudian jika dikatakan bahwa sifat berkehendak atau menentukannya Allah tersebut tunggal atau esa, otomatis apapun yang selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berkehendak atau menentukan. Sebab bila masih diyakini bahwa Allah berkehendak atau maha menentukan, tetapi di sisi lainnya juga masih diyakini bahwa makhluk juga punya kehendak atau mampu menentukan, otomatis yang demikian itu telah membuat tandingan terhadap sifat berkehendak atau sifat menentukannya Allah di atas. Maka otomatis yang seperti itu dikatakan masih belum mengesahkan sifat berkehendak atau sifat menentukannya Allah. Kenapa? Sebab masih terjadi dualisme kehendak, masih terjadi dualisme menentukan, yaitu kehendak Allah di satu sisi dan kehendak makhluk itu sendiri di sisi lainnya. Otomatis yang demikian itu sudah tidak mengesahkan Allah, terutama mengesahkan sifat irodatnya Allah. Maka yang sesungguhnya dan seharusnya itu adalah bahwasannya Allah itu berkehendak atau berbuat dengan kemampuannya sendiri binafsihi. Sedangkan apapun yang selain Allah berkehendak dan menentukannya itu tidak lebih karena diberi kemampuan oleh Allah
sehingga para makhluk tersebut menjadi mampu berkehendak atau mampu untuk menentukan. Dan andai Allah tidak memberinya kemampuan untuk berkehendak atau untuk menentukan tersebut, pastilah apapun yang selain Allah tidak akan mampu berkehendak atau tidak akan mampu menentukan apapun. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun melainkan semata-mata atas kehendak Allah. Dikatakan daya, maksudnya adalah berupa dorongan dalam bentuk keinginan dan tenaga atau energi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan upaya maksudnya adalah usaha untuk melakukan sesuatu akibat adanya dorongan dari daya tersebut yang dinamakan perbuatan. Jika hal ini direnungkan, sesungguhnya timbulnya keinginan di dalam hati untuk melakukan sesuatu itu, otomatis pada hakikatnya itu datang min indillah, datang dari sisi Allah, dan bukan semata-mata atas kemampuan diri manusianya. Tetapi Allah lah yang telah menanamkan keinginan di hati tersebut. Kemudian keinginan tersebut mendorong untuk melakukan usaha atau melakukan upaya. Maka terjadinya usaha atau upaya tersebut pun bukan semata-mata karena kemampuan diri, tetapi karena diberi mampu untuk melakukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada kenyataannya, berapa banyak orang yang memiliki keinginan untuk melakukan ini dan itu, tetapi nyatanya ia justru tidak mampu melakukannya. Maka semua itu dapat menjadi bukti bahwa pasti ada sesuatu yang maha menentukan, yang bersifat muridun di balik semuanya itu. Dan sesuatu yang ada di balik semua itu tidak lain adalah Allah yang memiliki sifat muridun, sifat maha menentukan di atas. Jika hal ini telah dipahami, seharusnya dapat diyakini bahwasanya apapun yang dikehendaki atau yang ditentukan oleh diri dan seluruh makhluk, semua itu bukan semata-mata karena kemampuan diri itu sendiri, tetapi karena adanya sesuatu yang lebih menentukan, yang memiliki sifat muridun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud mengesahkan sifat berkehendak atau sifat menentukan, sifat menentukannya Allah tersebut, yaitu dalam bentuk keyakinan iman. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat yang ketiga dari sifat ma'ani dan sifat maknawiyah tersebut adalah sifat ilmu, yang artinya mengetahui, yang bersifat ma'ani tentunya, dan sifat alimun yang artinya yang mengetahui, tentunya yang bersifat maknawiyah. Ilmu mengetahui itu hanyalah sebuah sifat yang tidak memiliki makna apa-apa tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya, hanya bersifat ma'ani. Kemudian alimun yang mengetahui juga tidak akan memiliki pengetahuan apapun andai sifat ilmu di atas tidak pernah ada. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwasanya sifat ilmu yang bersifat ma'ani di atas adalah bersifat dimiliki, sedangkan sifat alimun yang bersifat maknawiyahnya itu sendiri merupakan pemilik dari sifat ilmu tersebut. Maksudnya bahwa Allah itu maha berilmu, maha mengetahui, dan hanya Allah saja yang berilmu, sedangkan apapun yang selainnya sama sekali tidak berilmu. Kemudian alimun yang maha mengetahui atau yang maha berilmu dinamakan sifat maknawiyahnya. Maksudnya bahwa yang berilmu itu ya hanya Allah, sedangkan segala sesuatu apapun yang selain Allah hakikatnya itu sama sekali tidak berilmu. Dan kalaupun segala sesuatu yang selain Allah itu terlihat memiliki ilmu atau berpengetahuan, yang demikian itu tidak lebih karena diberi ilmu atau diberi pengetahuan oleh Allah, atau dengan istilah lain diilmukan olehnya. Ketahuilah para saudaraku, Allah yang memiliki sifat kemahaan yang tanpa batas tersebut pasti juga memiliki ilmu pengetahuan yang tentunya juga tidak memiliki batasan. Dan tentu saja sesuatu hal yang mustahil jika dikatakan bahwa Allah itu bodoh, al-jahlu,
Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang memiliki kesempurnaan dengan kesempurnaan yang tanpa batasan justru dikatakan bodoh. Dan adapun yang menjadi bukti secara nakliyah bahwa Allah itu maha mengetahui atau maha berilmu adalah firman Allah yang berbunyi, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 176. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki pengetahuan yang tidak memiliki dasar akan kedalaman lautan ilmu yang dimilikinya. Hal ini untuk menggambarkan betapa maha luasnya ilmu yang Allah miliki tersebut. Adapun apapun yang selainnya, jika terlihat berilmu pun, otomatis semua itu tidak lebih karena diberi pengetahuan oleh Allah yang kapasitasnya tentu saja sangat sedikit sekali. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, bahwasanya jika hal ini telah kita pahami dengan secara tafsili, secara terperinci maksudnya, seharusnya dapat diyakini pula bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala apapun, dari mulai perkara yang terkecil sekalipun sampai kepada perkara-perkara yang terbesar. Bahkan dikatakan jangan sekali-sekali kalian menyangka bahwa jatuhnya selembar daun atau peristiwa berkedipnya mata dan sebagainya yang mungkin kita anggap merupakan peristiwa yang sangat remeh sekali, semua itu di luar pengetahuan Allah. Ini kekeliruan, karena sesungguhnya apapun yang terjadi maka tidak ada sesuatu pun yang di luar pengetahuan Allah. Dengan demikian sudah seharusnya ditimbulkan rasa takut, rasa malu dan sebagainya, khususnya ketika berada dalam kemaksiatan ataupun hal-hal yang munkar dan sebagainya. Sebab harus diingat bahwasannya Allah itu maha mengetahui. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat yang keempat dari sifat ma'ani dan sifat maknawiyahnya Allah tersebut adalah al-hayat, yang artinya hidup. Al-hayat ini bersifat ma'ani, dan sifat hayyun artinya yang maha hidup. Hayyun ini bersifat maknawiyah. Hayat atau hidup itu adalah hanyalah sebuah sifat yang tidak memiliki makna apa-apa tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya, hanya bersifat ma'ani. Kemudian hayyun yang hidup juga tidak akan memiliki kehidupan apapun andai sifat hayat di atas tidak pernah ada. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwasanya sifat hayat yang bersifat ma'ani tersebut di atas adalah bersifat dimiliki, sedangkan sifat hayyun yang bersifat maknawiyahnya itu sendiri merupakan pemilik dari sifat hayat di atas. Maksudnya bahwasanya yang maha hidup itu hanya Allah, sedangkan yang selain Allah itu sama sekali tidak hidup. Dan kalaupun apapun yang selain Allah itu terlihat hidup, maka hidupnya itu tidak lebih karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara akliyah, apakah mungkin sesuatu yang maha mencipta, maha mengatur itu tidak hidup? Tentu hal ini sangat bertentangan dengan akal pikiran. Dengan memahami hal ini, seharusnya dapat diyakini atau dapat diimani bahwasanya sesuatu yang maha di atas segala yang maha tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah maha hidup. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat menjangkau tentang seperti apakah hidupnya Allah tersebut. Tetapi yang harus diyakini adalah bahwasanya hidupnya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Tidak dapat diserupakan dengan apapun. Dan ingatlah akan keterbatasan akal pikiran itu sendiri tentunya. Dan adapun yang menjadi bukti secara nakliyah bahwa Allah itu maha hidup
atau tidak mati adalah firman Allah yang berbunyi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 58. Jika hati itu sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu Maha hidup, bahwa Allah itu tidak pernah tidur, di mana Allah itu senantiasa mengatur segala sesuatu dan semuanya diaturnya tanpa kecuali, maka sudah seharusnya kepasrahan jiwa dalam bentuk tunduk menyerah ke dalam kebijakan-kebijakannya dengan menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang dialaminya dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi padanya, melainkan semua itu adalah mengikuti ketetapan Allah yang Maha mengatur lagi Maha hidup. Sehingga dengan kesadaran tersebut membuat hati menjadi menyerah dan pasrah dalam bentuk tawakal, di mana lahiriahnya tetap menjalankan berbagai usaha, tetapi batinnya terus menyadari akan berlakunya pengaturan Allah dalam setiap keadaan yang dialaminya tersebut. Jika makhluk itu terlihat hidup, kemudian dengan hidupnya itu ia terlihat mampu mengatur, membuat strategi, mampu merencanakan sesuatu dan sebagainya, sesungguhnya semua itu hanya majazi atau bayangan. Semua itu dapat dilakukannya adalah tidak lebih karena semata-mata sebab pertolongan Allah, sehingga mereka semua dapat melakukannya. Maka yakin akan hal seperti inilah yang dinamakan mentauhidkan atau mengesahkan sifat hayat, sifat hidupnya Allah di atas. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat yang kelima dari sifat ma'ani dan sifat maknawiyahnya Allah tersebut adalah sama, yang artinya mendengar. Dan sifat sama ini bersifat ma'ani tentunya. Dan sifat sami'un yang artinya yang mendengar, bersifat maknawiyah, menjadi sandarannya. Sama atau mendengar itu hanyalah sebuah sifat yang tidak memiliki makna apa-apa tentunya, tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya, hanya bersifat ma'ani. Kemudian sami'un maksudnya yang mendengar, yang bersifat maknawiyah juga tidak akan memiliki makna apapun andai sifat sama di atas tidak pernah ada. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwasanya sifat sama yang bersifat ma'ani tersebut di atas adalah bersifat dimiliki, sedangkan sifat sami'un yang bersifat maknawiyahnya merupakan pemilik dari sifat sama di atas. Maksudnya adalah bahwa Allah itu Maha mendengar, dan mustahil jika Allah itu tuli atau tidak mendengar. Kemudian sifat sama tersebut bersandar kepada sifat sami'un atau yang mendengar. Maksudnya adalah bahwa yang Maha mendengar tersebut adalah tidak lain yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apapun yang selain Allah itu hakikatnya tidak mampu untuk mendengar. Tetapi jika ternyata segala sesuatu itu mampu mendengar, maka mendengarnya segala sesuatu yang selain Allah tersebut adalah tidak lain semata-mata sebab diberi mampu mendengar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya jika Allah itu mendengar, otomatis mendengarnya Allah tersebut adalah dengan kemampuannya sendiri, binafsihi, yaitu tanpa sebab dan bantuan dari apapun. Sedangkan pendengaran yang dimiliki oleh makhluk itu adalah semata-mata sebab diberi oleh Allah, atau dengan istilah lain, mendengarnya makhluk itu semata-mata sebab dimendengarkan oleh Allah. Dan adapun yang menjadi bukti secara nakliyah bahwasanya Allah itu Maha mendengar, tidak tuli, adalah firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Maka ketahuilah para saudaraku, jangan pernah menyangka bahwa segala sesuatu itu lepas dari pendengaran Allah. Bahkan ketika hatimu berkata sesuatu yang bersifat sirri, hanya berupa kerentek hati sekalipun, sesungguhnya semua itu sangat didengar olehnya. Terlebih ucapan-ucapan yang keluar dari lisan Anda. Sehingga dikatakan bahwasanya jika seseorang membuat kesepakatan dengan sesamanya, maka Allah lah yang menjadi saksi atas kesepakatan tersebut. Atau ketika seseorang melakukan perbincangan dengan sesamanya, maka jika perbincangan tersebut dilakukan hanya berdua, maka Allah menjadi yang ketiga. Dan jika bertiga, niscaya Allah menjadi yang keempat, dan seterusnya. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, bahwasanya penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhatian dan pendengaran Allah. Maka berhati-hatilah, dan jika hal ini telah dipahami, maka dengan beriman terhadap sifat samanya Allah tersebut, niscaya akan membuahkan kesadaran untuk senantiasa menjaga hati dan ucapan untuk tidak berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, jika dikatakan Allah itu bersifat sama atau mendengar, otomatis sifat mendengarnya Allah tersebut esa atau tunggal. Artinya segala apapun yang selain Allah, hakikatnya itu tidak memiliki sifat mendengar tersebut. Maksudnya tidak mampu mendengar. Tetapi jika ternyata apapun yang selain Allah itu ternyata juga mampu mendengar, sesungguhnya semua itu tidak lebih karena mendengarnya itu dimendengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam istilah lain, semata-mata sebab diberi kemampuan untuk mendengar. Maka meyakini bahwa pendengaran diri dan pendengaran semua makhluk itu adalah tidak lebih karena semata-mata sebab diberi pendengaran oleh Allah, maka keyakinan seperti itulah yang dikatakan membuahkan jiwa tauhid. Maksudnya, selain ia beriman percaya bahwa Allah itu Maha mendengar, ia pun mengesahkan sifat sama atau sifat mendengarnya Allah di atas. Dan inilah yang dinamakan bertauhid secara tafsili, secara terperinci, khususnya bertauhid, mentauhidkan sifat samanya Allah. Kemudian sebagaimana perumpamaan yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwasanya sebuah suara yang dikeluarkan oleh si Ahmad, maka selama suara tersebut masih terus dapat didengar, sesungguhnya di dalam suara tersebut seharusnya dapat disadari keberadaan si Ahmadnya, hanya di dalam suaranya tentunya. Jika hal ini telah dipahami, maka begitu pula dengan pendengaran tersebut. Selama makhluk itu terus mampu mendengar, seharusnya di dalam mendengarnya tersebut ia dapat menemukan Allah, yakin kepada Allah yang senantiasa bersama dengan mendengarnya tersebut. Jika keyakinan tersebut sudah seperti itu, otomatis ia akan selalu menemukan sifat samanya Allah di dalam pendengarannya sendiri, bahkan di dalam pendengaran makhluk lainnya yang ia temukan. Dan inilah yang dimaksud beriman kepada sifat samanya, sifat mendengarnya Allah di atas. Kemudian sifat yang keenam dari sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah tersebut adalah sifat basor, yang artinya melihat. Sifat basor ini masuk ke dalam kelompok sifat ma'aninya. Dan sifat basirun artinya yang melihat. Dan sifat basirun ini masuk ke dalam kelompok sifat ma'nawiyahnya yang menjadi sandarannya. Basor atau melihat itu adalah hanya sebuah sifat yang tidak memiliki makna apa-apa tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya, hanya bersifat ma'ani. Kemudian basirun juga tidak akan memiliki makna apapun andai sifat basor di atas tidak pernah ada.
Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya sifat basor yang bersifat ma'ani tersebut adalah bersifat dimiliki, sedangkan sifat basirun yang bersifat maknawiyahnya itu merupakan pemilik dari sifat basor di atas. Maksudnya adalah bahwasanya Allah itu maha melihat, bersifat basor, dan mustahil bahwa Allah itu buta atau tidak melihat. Kemudian yang menjadi sandaran daripada sifat basornya Allah tersebut adalah sifat basirun yang merupakan sifat ma'nawiyahnya. Maksudnya bahwa yang maha melihat itu ya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala apapun yang selain Allah itu secara hakikatnya sama sekali tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki sifat melihat tersebut. Dan kalaupun ternyata segala sesuatu yang selain Allah itu dapat melihat, itu tidak lebih karena diberi mampu untuk melihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara akliyah, apakah mungkin Allah yang maha segala-galanya itu buta? Ini tidak mungkin, bahkan mustahil. Bukankah buta itu menunjukkan kepada kelemahan? Dan bukankah Allah itu maha suci dari segala sifat kelemahan? Kelemahan itu hanya milik makhluk, sedangkan kesempurnaan itu milik Allah. Maka pahamilah. Dan adapun yang menjadi bukti secara nakliyah bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu tidak buta adalah firman-Nya yang berbunyi, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah. Karena itu dikatakan bahwa Allah itu asyahid, yang maksudnya adalah bahwa Allah maha menyaksikan segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dari penyaksiannya Allah. Jika hal ini telah dipahami, maka sudah seharusnya diyakini atau diiktiqadkan bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang lepas dari penyaksian Allah. Bahkan dikatakan bahwa jangan pernah menyangka adanya kerentek hati untuk begini dan begitu, semua itu lepas dari penglihatan dan persaksian Allah. Semua itu pasti di dalam pengawasannya, dan sesungguhnya tidak ada satu perkara pun yang tidak dalam pengawasannya, walaupun perkara tersebut sangat remeh sekalipun dalam pandangan manusia pada umumnya. Jika keimanan terhadap sifat basornya Allah tersebut telah tertanam di dalam hati, otomatis akan membuahkan keadaan berhati-hati, baik di dalam bertindak maupun berucap. Bahkan kehati-hatian tersebut bukan hanya pada hal-hal yang bersifat af'aliyah, yang bersifat tindakan, tetapi juga berlaku pada kretek yang terjadi pada hati itu sendiri. Sehingga dari sikap kehati-hatian tersebut akan membuahkan perilaku yang selalu menjaga, yaitu menjaga gerak dan ucapan hati, menjaga perilaku, ucapan dan sebagainya, yang pada intinya semua itu dilakukan karena didasari oleh rasa takut kepada Allah yang senantiasa melihat dan menyaksikannya tersebut. Jika keadaan hati sudah seperti itu, maka hati yang seperti itulah yang dinamakan beriman, beriktikad terhadap sifat basornya Allah. Ketahuilah para saudaraku sekalian, jika dikatakan bahwa Allah itu bersifat basor, maha melihat, otomatis sifat melihatnya Allah tersebut esa atau tunggal. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang selain Allah itu hakikatnya tidak mampu melihat atau tidak memiliki sifat basor tersebut. Tetapi jika ternyata semua makhluk itu dapat melihat atau memiliki sifat basor tersebut, semua itu tidak lain sebab semata-mata diberi penglihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah itu melihat, otomatis dengan kemampuannya sendiri, binafsihi, dan tentu saja berbeda dengan makhluk, di mana penglihatannya makhluk itu
Semuanya dapat terjadi tidak lebih sebab diberi penglihatan oleh Allah dan bukan semata-mata karena kemampuannya. Jika hati tersebut telah meyakini konsep pemahaman seperti di atas, otomatis hati yang seperti itulah yang dikatakan sudah dan sedang mentauhidkan atau sedang mengesahkan sifat basornya Allah di atas. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat yang ketujuh dari sifat ma'ani dan sifat maknawiyahnya Allah tersebut adalah sifat kalam, yang artinya berkata-kata. Dan kalam ini merupakan kelompok sifat, masuk ke dalam kelompok sifat ma'aninya, dan sedangkan yang masuk ke dalam kelompok sifat maknawiyahnya yang menjadi sandarannya adalah mutakallimun, artinya yang berkata-kata. Kalam, berkata-kata, itu adalah sebuah sifat yang tidak memiliki makna apa-apa tanpa adanya sesuatu yang menjadi sandarannya, hanya bersifat ma'ani. Kemudian mutakallimun, yang berkata-kata, juga tidak akan memiliki makna apapun andai sifat kalam atau sifat berkata-kata di atas tidak pernah ada. Dengan demikian, maka dapat kita pahami bahwasanya sifat kalam atau sifat berkata-kata tersebut adalah bersifat dimiliki, sedangkan mutakallimun yang berkata-kata itu sendiri merupakan pemilik dari sifat kalam di atas. Maksudnya adalah bahwasanya Allah itu maha berkata-kata, bersifat kalam, dan mustahil bahwa Allah itu gagu atau keluh. Kemudian yang menjadi sandaran sifat kalam tersebut adalah sifat mutakallimun yang merupakan sifat maknawiyahnya atau sandarannya. Maksudnya bahwa yang maha berkata-kata itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala adanya. Sedangkan segala apapun yang selain Allah itu secara hakikatnya sama sekali tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki sifat berkata-kata tersebut. Dan kalaupun ternyata segala sesuatu yang selain Allah itu dapat berkata-kata, itu semua tidak lebih karena diberi mampu untuk berkata-kata. Dan adapun yang menjadi bukti secara nakliyah bahwa Allah itu berkata-kata tidak bisu adalah firman Allah yang mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ini di dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Para saudaraku sekalian, ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah itu maha berkata-kata, bersifat kalam. Dan secara akliyah dapat dijelaskan apakah mungkin sesuatu yang memiliki sifat kesempurnaan justru tidak memiliki kemampuan untuk berkata-kata. Dan bukankah keluh atau gagu itu menunjukkan kepada sifat kelemahan? Jika hal tersebut telah dipahami, maka sudah seharusnya diiktiqadkan atau diyakini atau diimani bahwasanya Allah itu maha berkata-kata. Dan jika di hati itu telah tertanam keyakinan terhadap sifat kalamnya Allah tersebut, otomatis akan membuahkan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah benar kalamullah yang berisi petunjuk bagi sekalian alam, hudal lil alamin. Dan dalam konsep keesaan Allah, dalam konsep keesaan Tuhan, jika dikatakan bahwa Allah itu berkata-kata, otomatis apapun yang selain Allah itu sama sekali tidak mampu berkata-kata. Sebab jika Allah itu berkata-kata, tetapi di sisi lainnya juga diyakini bahwa makhluk juga mampu berkata-kata, maka sikap yang seperti itu dikatakan telah membuat tandingan terhadap sifat berkata-katanya Allah tersebut. Sehingga telah terjadi dualisme kemampuan berkata-kata. Dengan demikian, maka sifat berkata-katanya Allah tersebut otomatis sudah tidak esa lagi. Kenapa? Sebab sudah tertandingi oleh sifat berkata-katanya makhluk di atas.
Jika Allah itu bersifat kalam atau bersifat berkata-kata, maka berkata-katanya Allah tersebut otomatis adalah sebab kemampuannya sendiri, ya, binafsihi. Sedangkan sifat kalamnya makhluk itu tidak lebih karena diberi kemampuan atau diberi sifat oleh Allah, sehingga makhluk itu mampu berkata-kata. Atau dalam istilah lain dapat dijelaskan bahwasanya sifat berkata-katanya makhluk itu tidak lebih karena dicipta oleh Allah. Jika konsep keesaan Allah, khususnya tentang keesaan sifat kalam di atas telah dipahami, kemudian diimani atau diyakini atau diiktikadkan, maka keyakinan seperti itulah yang dinamakan mengesahkan sifat kalamnya Allah tersebut. Demikian para saudaraku, edisi yang ke-14 yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi kita semua, dan semakin menambah perbendaharaan ilmu-ilmu tentang ketuhanan di dalam hati dan akal pikiran kita, dan mudah-mudahan membuahkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya di dunia wa dunia wal akhirah. Dan akhirnya saya Mursidi Supriyadi memohon maaf kepada para pembaca dan pada para pendengar sekalian, tentunya atas segala khilaf dan kesalahan yang mungkin saja terjadi tanpa saya sadari. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan ini, tetapi cernaklah. Bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Semoga kita semua benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazruh wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.